Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Anis, selaku dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi. Pada kesempatan kali ini, saya Masita Putri Hanesti dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Adira Muhaimin dan Nabila Apriliani, akan mereview terkait nutrisi media dan pertumbuhan mikroba. Adapun topik bahasan pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu kebutuhan mikroba, yang kedua media kultur mikroba, yang ketiga pertumbuhan kultur mikroba, dan yang terakhir pengukuran pertumbuhan mikroba. Yang pertama kebutuhan mikroba, di antaranya ada dua, yaitu ada yang secara kimia dan fisika. Untuk yang kimia itu ada air, sebagai komposisi terbesar sitoplasma dan lingkungan sekitar mikroba pelarut nutrien. Kemudian karbon sebagai tulang punggung struktural makhluk hidup. Kemudian ada nitrogen, sulfur, fosfor sebagai elemen unsur untuk mensintesis materi seluler. Kemudian ada trace elements sebagai sebagian besar penting untuk fungsi enzim tertentu, biasanya sebagai kofaktor. Oksigen sebagai unsur pembentuk molekul seluler respirasi seperti aerob dan anaerob. Kemudian organic growth factors atau sebagian besar berfungsi sebagai koenzim. Kemudian yang fisikanya ada suhu. Nah, suhu ini dibagi menjadi tiga, suhu minimum, optimum, dan maksimum. Kemudian pH, yaitu asidofil, neutrofil, dan alkalifil. Nah, untuk asidofil ini bekerjanya pada pH asam atau dari 2 sampai 5. Untuk neutrofil ini jenis sel darah putih yang paling banyak dan berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi. Bekerjanya itu di pH yang netral. Kemudian untuk alkalifil ini bekerjanya di pH yang basa atau dalam rentang pH 8,4 sampai 9,5. Kemudian yang terakhir ada tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama halofil, pertumbuhan optimal halofil pada potensi air yang berkurang. Kemudian ada halofil ekstrim, membutuhkan kadar garam yang tinggi. Halotoleran, menoleransi beberapa pengurangan aktivitas air, tetapi tumbuh paling baik tanpa adanya zat larut yang ditambahkan. Yang terakhir ada xerophiles, mampu tumbuh di tempat yang sangat kering lingkungan. Next. Kemudian ada kelompok mikroba sesuai kebutuhan oksigennya. Yang pertama ada aerob, membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup dan pertumbuhan di daerah permukaan. Kemudian anaerob, obligat ini tidak membutuhkan oksigen dan dapat terbentuk oleh keberadaannya dan cenderung berada di daerah yang jauh dari permukaan. Yang ketiga ada organisme fakultatif, dapat hidup dengan ada atau tanpa oksigen. Kemudian mikroaerofil adalah aerob yang dapat menggunakan oksigen, tetapi hanya jika jumlahnya berkurang. Yang terakhir ada anaerob aerotoleran, yaitu dapat menolerir oksigen dan tumbuh di hadapannya meskipun mereka tidak dapat menggunakannya. Kemudian ini ada contoh gambarnya dari pengaruh oksigen pada pertumbuhan tipe bakteri yang berbeda. Ada obligate aerobes, fakultatif anaerobes, obligate anaerobes, aerotereni anaerobes, dan microphyllus. Biofilm. Di alam, mikroorganisme jarang hidup dalam koloni spesies tunggal yang terisolasi seperti yang kita lihat dalam cawan Petri di laboratorium. Mereka biasanya hidup dalam komunitas yang disebut biofilm. Biofilm ini berada dalam matriks yang terdiri dari polisakarida, juga mengandung DNA dan protein yang secara informal disebut lendir atau seperti slide. Kemudian yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Nabila. Kepadanya dipersilahkan. Nah, yang kedua ini ada media kultur mikroba. Nah, media kultur mikroba adalah bahan nutrisi yang disiapkan untuk pertumbuhan mikroorganisme di laboratorium menyerupai kebutuhan nutrisi mikroorganisme.
Nah, berdasarkan komposisinya, media kultur dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada chemically defined media atau media yang mengandung bahan kimia yang ditentukan. Yang kedua itu ada kompleks media, yaitu media secara kimiawi tidak terdefinisi atau tidak diketahui secara pasti. Contohnya itu nutrien agar. Nah, media juga media khusus untuk penumbuhan mikroba. Yang pertama itu ada reducing media, yaitu media dan metode pertumbuhan untuk mikroba anaerob. Macam-macam media itu ada 3. Yang pertama selective media, yaitu media yang mengandung senyawa penghambat yang menghambat pertumbuhan organisme yang tidak diinginkan. Yang kedua ada diferensial media, mengandung senyawa indikator untuk mendeteksi produk metabolisme tertentu. Yang ketiga ada enrichment culture atau media kompleks dengan nutrisi tambahan yang tidak ditentukan, misalnya darah. Nah, pembentukan media itu ada 3. Yang pertama ada media padat, cair, dan semi padat. Metode kultur mikroba ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada koloni, yang kedua striplet atau cara penanaman mikroba dengan agar gores, yang ketiga memperoleh kultur murni secara aseptik, yang keempat mengawetkan kultur bakteri, dan yang kelima spesial kultur teknik West. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adira. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertumbuhan kultur mikroba. Nah, pertumbuhan kultur mikroba itu ada terjadinya pembelahan. Nah, pembelahan itu pertumbuhan mikroba adalah pertambahan jumlah sel. Jadi si selnya itu bertambah, tapi bukan ukuran dari selnya. Terus ada pembelahan sel yang menyebabkan pertumbuhan sel dalam populasi. Terus ada waktu generasi. Nah, biasanya 1-3 kali untuk bakteri E. coli tersendiri dan mikrobakterium tuberkulosis dalam 24 jam. Nah, terus ada faktor pembatas dari lingkungannya. Yang pertama ada kurangnya makanan, air, atau nutrisi. Terus ada akumulasi sisa metabolisme. Yang ketiga ada kekurangan oksigen. Yang keempat ada perubahan pH dan suhu. Nah, ini juga ada kurva pertumbuhan bakteri. Nah, jadi di kurvanya itu ada yang pertama ada fase lag. Jadi di mana bakteri itu diperkenalkan ke dalam suatu lingkungan atau media yang baru. Terus ada fase log, biasanya pertumbuhan sel ini dapat dihitung cepat. Jadi pertumbuhannya itu cepat atau pertumbuhannya eksponensial. Terus ada yang ketiga, ada fase stasioner, yaitu tingkat kematian dan tingkat reproduksinya itu seimbang, jadi sama aja. Terus yang keempat ada fase mati, jadi tingkat kematiannya itu lebih besar daripada tingkat reproduksi karena faktor pembatas di lingkungan. Dan untuk yang terakhir ada pengukuran pertumbuhan mikroba. Pengukuran pertumbuhan mikroba secara langsung, yaitu ada diplet dan CFO. Yang pertama ada di tuang piring atau oles piring, terus ada pengenceran serial, penyaringan, penghitungan mikroskop langsung, ada juga metode MPN. Yang kedua ada pengukuran pertumbuhan mikroba secara langsung, yaitu ada di tubiditas, ada juga aktivitas metabolik, yang ketiga ada di berat kering. Sekian mungkin dari kelompok kami. Selanjutnya akan kembalikan ke Mas Ita. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.